tentang wali nikah ya. Wali nikah ini sebetulnya kalau yang kami maksudkan di sini adalah wali nikah dalam keluarga ya, dan kaitannya dengan Anda sebagai suami istri. Pada dasarnya ya, setiap orang laki-laki atau perempuan ya, dalam ajaran agama kita dia punya wali, yaitu ayahnya ya. Ayahnya. Jadi seorang laki-laki ya, misalnya dia walinya adalah ayahnya. Begitu juga perempuan sampai dia dewasa. Tetapi untuk laki-laki ya, ada nilai tambah atau lebihnya ya. Karena seorang laki-laki yang setelah dewasa, dia bisa menjadi wali bagi keluarganya. Katakanlah misalnya kalau misalnya dia sudah dewasa atau ayahnya yang jadi walinya telah uzur. Uzur ini misalnya dia tidak ada lagi kemampuan memberi nafkah ya, dengan bermacam sebab, misalnya kan sakit atau apa gitu ya, dia tidak lagi memberi nafkah. Maka wali bagi keluarga tersebut ya menjadi tanggung jawab anak dalam keluarga tersebut, anak laki-laki keluarga tersebut ya. Siapa yang diwaliinya? Yang diwaliinya yang pertama adalah ibunya, ibu kandungnya ya. Jadi dia menjadi wali bagi ibunya, memenuhi segala keperluan ibunya, dari yang dasar misalnya untuk makan minum, tempat tinggal, keamanan dan seterusnya, menjadi tanggung jawab wali. Yang kedua adalah saudara perempuan, baik saudara perempuan kakak ataupun adik. Sama seperti ibunya tadi, dia bertanggung jawab yang diwaliinya, memenuhi segala keperluan saudara perempuannya. Kemudian yang berikutnya, kalau dia menikah, maka dia menjadi wali bagi seorang wanita yang menjadi istrinya. Jadi seorang laki-laki akan menjadi wali, 3 wali ya. Pertama ibunya, yang kedua saudara perempuannya, kemudian seorang wanita yang menjadi istrinya. Nah, untuk saudara perempuan, kalau dia menikah ya, maka terlepas dia kewaliannya dari saudara laki-lakinya. Kalau dalam saudara laki-lakinya tersebut misalnya ada beberapa orang, maka lebih ringan. Nah, ini tanggung jawab anak laki-laki dalam keluarga tersebut. Nah, bagi seorang wanita yang sudah menikah, dia terlepas dari wali ayahnya, ayah kandungnya. Dia menjadi walinya sekarang adalah suaminya ya, seorang laki-laki yang menjadi suaminya. Jadi itu yang dimaksud dalam pertanyaan tersebut tentang wali keluarga dan wali bagi istri ya. Kemudian yang kedua, keluarga sebagai role model menangkal LGBT. Nah, mungkin LGBT mungkin Anda tahu juga ya. L itu lesbian, perempuan sukanya, hasratnya sesama perempuan. Kemudian G itu gay atau homo ya, laki-laki, hasrat seksualnya misalnya kan, dan seterusnya, pandangan seksualnya sesama laki-laki. Jadi ini sama-sama sejenis ya, yang lesbian maupun yang gay. Kemudian B ya, itu biseksual. Nah, biseksual ini kelihatannya seorang laki-laki, dia kelihatan normal. Dia punya suami, punya istri, punya anak. Tapi di balik itu dia ada hasrat sesama laki-laki. Nah, kemudian bisa juga yang perempuan. Normalnya dia punya suami, punya anak. Tetapi di balik itu dia sebenarnya hasrat sesama perempuan. Nah, kemudian yang terakhir T ya, transgender. Nah, transgender ini adalah orang yang berganti jenis kelamin, terutama dari laki-laki ke perempuan. Nah, ini juga melawan takdir ya, melawan takdir. Nah, semuanya ini
tujuan akhirnya adalah pemusnahan umat manusia yang bertentangan dengan tujuan perkawinan ya. Kalau yang lesbian tadi, L tadi ya, siapa yang hamil kalau sesama perempuan? Kemudian yang laki-laki juga sesama jenis ya, tidak ada yang hamil. Kemudian yang biseksual, ini mungkin generasi dia berakhir di anaknya. Kenapa ya? Karena dia sudah berpandangan sejenis tadi ya. Anaknya pastilah juga dididiknya menjadi pasangan sejenis. Kalau dia laki-laki mungkin diarahkannya ke homo ya, gay. Kalau perempuan jadi lesbian. Nah, pada generasi setelah anaknya itu habis juga. Nah, kemudian yang transgender, sampai sekarang yang saya tahu tidak ada transplantasi atau bisa membuat rahim. Artinya ini tidak mungkin juga untuk melahirkan anak. Sampai dia istilahnya dia kawin sejenis, kawin dengan laki-laki pun ya, misalnya karena asalnya dia laki-laki, tidak mungkin hamil juga. Maka semua ini adalah agenda orang, katakan orang luar Islam lah istilahnya, untuk pemusnahan umat manusia. Padahal dalam ajaran agama kita ini pastilah bertentangan, karena itu salah satu tujuan perkawinan adalah meneruskan keturunan. Nah, ini sudah pada taraf yang tertinggi, karena saya pernah membaca di internet ya, ada pertemuan kepala-kepala negara yang secara formal resmi ya. Nah, di balik itu ada pertemuan sesama informal ibu-ibu kepala negara. Nah, di ibu-ibu kepala negara ini ada salah satunya laki-laki. Setelah ditelusuri, dia ternyata istri dari seorang salah satu kepala negara tadi. Nah, kalau ini negara demokratis ya, artinya dengan melalui pemilihan umum, artinya bahwa dia sampai terpilih, tentulah masyarakatnya tahu dan malah mungkin menyetujui, mendukung. Nah, kalau sudah tertinggi tersebut, apalagi di bawahnya. Bagaimana di Indonesia? Kita sudah taraf yang istilahnya tidak bisa dibendung. Sekarang ini malah dia sudah melangkah ke DPR untuk bisa mendapat pengesahan disahkan oleh negara perkawinan sejenis. Kalau ini terjadi ya, sudah tidak ada lagi istilahnya yang bisa membendung. Maka jalan satu-satunya adalah lewat keluarga. Nah, kebanyakan kasus yang istilahnya diketahui kenapa jadi LGBT ya, karena pasangan ya, keluarga itu istilahnya bisa jadi dia tidak bersyukur, tidak setuju dengan yang dikaruniakan oleh Allah. Kenapa ya? Misalnya dia menghendaki anak perempuan, yang dapat anak laki-laki. Lalu karena hendak anak perempuan tadi, dia memerlukan anaknya seperti anak perempuan, didandani, dibajui, diperlakukan seperti perempuan. Nah, anak ini kan mungkin anggap main-main dulunya ya. Begitu dia sudah mengerti, aku ini sebenarnya perempuan, tapi sebagai laki-laki. Ditambah lagi nanti pergaulannya, maka tulenlah dia 100% jadi orang yang berpaham LGBT. Nah, oleh karena itu lewat keluarga lah istilahnya ini bisa dibendung ya. Dari keluarga lah ya, dari keluarga lah istilahnya yang bisa menangkal ini, karena mereka secara untuk meneruskan ini hanya lewat paham. Dan ini sudah sedemikian istilahnya masif ya. Di kampus-kampus mungkin yang istilahnya indekos apa segala itu sudah digarap mereka. Komunitasnya aja misalnya kita ketik aja misalnya LGBT atau apa misalnya, ada kelompok-kelompoknya dan anggotanya mungkin sudah ribuan. Mungkin di antara kita yang kita tidak ketahui ada salah satunya. Nah, oleh karena itulah tadi ya, kembali penekanannya lewat keluarga lah ya, diharapkan bisa menangkal ini. Jadi anak misalnya kita mempunyai anak sudah nanti
didiklah, terimalah anak ya sesuai kodratnya. Lalu didiklah anak dengan pembekalan agama ya yang benar gitu ya.